Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang analisis cerpen yang berjudul Ido dan Laut. Selamat menyaksikan dan mohon disimak. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Dan ringkasan cerita dari cerpen kami yaitu seorang anak sedang duduk di tepi pantai sambil memandangi laut ditemani ombak yang menggulung. Ido, dialah anak yang dimaksud. Ido merupakan anak yang tangguh. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia tinggal di tepi pantai bersama ibunya dan kedua saudaranya. Ido dulunya adalah anak yang ceria sampai suatu peristiwa mengubah semuanya. Apa sih tema itu? Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dalam suatu karya, bisa itu dalam buku, novel, ataupun cerpen. Tema yang digagas oleh cerpen ini yaitu tentang kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat pesan dan moral. Unsur selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah penggambaran yang dibuat secara jelas oleh si pengarang. Dalam cerpen ini ada 7 tokoh. Yang pertama yaitu Ido. Ido merupakan anak yang ceria, namun setelah satu kejadian, Ido menjadi seorang anak yang introvert. Yang kedua, Ayah Ido. Ayah Ido adalah seorang pekerja yang rajin. Yang ketiga, Lama atau Ibu Ido adalah seorang penyayang. Yang keempat, Musa atau kakak Ido adalah seorang yang rajin dan suka menolong. Yang kelima ada Lama atau adik Ido, adalah seorang anak yang hebat. Yang keenam ada Cika, adalah seorang mahasiswa KKN yang rajin dan rendah hati. Yang ketujuh ada Arumi, adalah seorang mahasiswa KKN yang rajin dan juga sopan. Unsur selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Atau secara singkatnya, alur itu adalah jalan cerita. Sehingga alur yang digunakan dalam cerpen yang berjudul Ido dan Laut ini adalah alur campuran. Atau biasa yang disebut alur maju dan alur mundur. Tentu saja ada beberapa alasan yang membuat kenapa Ido dan Laut ini beralur campuran. Alasan yang pertama yaitu dengan adanya kalimat dulu Ido adalah anak yang ceria, yang mana dari kalimat tersebut seolah-olah ada perbandingan kehidupan Ido di masa lalu dengan kehidupan Ido di masa sekarang. Alasan yang kedua yakni ada pada cuplikan kalimat saat ini Ido telah menginjak usia 15 tahun. Tidak seperti anak-anak pada umumnya yang senang bermain dengan teman, bertemu dengan teman baru, tetapi Ido selalu menutupi dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga dari kalimat tersebut memperlihatkan keadaan Ido pada saat ini. Yakni ada pada kalimat yang memperlihatkan kehidupan masa lalu Ido. Yakni dulu Ido adalah anak yang ceria. Selain itu, ia juga anak yang cerdas. Juga suka membuat kerajinan dari rotan, seperti tas jinjing, rak sepatu, dan lain-lain. Dibanding kedua saudaranya, Ido lah yang paling akrab dengan ayahnya. Setiap sore, ayahnya selalu mengajak Ido pergi memancing di laut. Sehingga dari kalimat tersebut, itu memperlihatkan adanya cerita flashback sebelum Ido kehilangan ayahnya. Latar dalam cerpen. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar dalam cerpen. Latar
yaitu suatu informasi mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Semua latar itu berkaitan dengan sebuah peristiwa, dan setiap latar menjelaskan suatu informasi yang berkaitan. Yang pertama, latar tempat, yaitu tempat peristiwa kejadian suatu cerita. Dikutip dari cerpen Ido dan Laut, di sana banyak kita dijelaskan sebagai pembaca, kita melihat banyak latar tempat. Latar tempatnya apa? Latar tempatnya seperti laut, bibir rumah, bibir pantai, rumah Rido. Dan yang kedua ada latar waktu. Latar waktu pun hampir sama, bedanya latar waktu menjelaskan tentang waktu kejadian suatu peristiwa tersebut. Dikutip dari cerpen Rido, yaitu dulu Ido adalah anak yang ceria. Latar waktunya apa? Latar waktunya dulu. Yang kedua, setiap sore ia akan duduk di atas ketapang sambil memandangi lautan. Latar waktunya apa? Sore. Di situ kita jelaskan bahwa waktu kapan terjadinya suatu peristiwa itu. Dan yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana yaitu latar yang menjelaskan suatu perasaan atau suasana. Yang dikutip dari cerpen tersebut yaitu, dialah Ido, seorang pelaut tangguh namun rapuh karena masa lalu. Dan ada juga rasa haru tiba-tiba saja menghampiri dirinya. Jadi di sana itu dijelaskan bahwa karakter atau tokoh yang ada di sebuah cerita tersebut mengalami suatu perasaan seperti sedih, senang, dan cemas mungkin. Unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Seperti yang kita ketahui, sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dengan menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan disampaikan lebih baik kepada pembaca dan pendengarnya. Nah, di dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena pengarang menggantikan kata ganti dia dengan menggunakan nama Ido di sepanjang cerita tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa atau juga disebut majas merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa dan penggunaan ragam tertentu dalam tujuan memperindah kata-kata dalam suatu sastra. Contoh kata sifatnya yaitu Ido seorang pelaut namun rapuh karena masa lalunya. Dan contoh kata kerjanya, Ido mengangkat kepalanya dan menatap sang ibu. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis pada pembaca supaya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amanat yang dapat kita ambil dari cerpen ini yaitu, masa lalu biarlah berlalu, yang terjadi biarlah terjadi. Jadikan kenangan sebagai pelajaran untuk kita di masa depan, karena perjalanan kita ke depan masih sangat panjang. Mungkin menerima kenyataan akan sedikit sulit dan menyakitkan, tetapi apakah kita mau terus berenang dalam bayangan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban melewati kemampuan. Maka dari itu, tetap berusaha dan maju ke depan. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami dari kelompok 2B mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa untuk kalian komen di bawah bila ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.